kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bisa berjasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selalu umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang saya kaitkan dengan pendidikan orang tua terhadap anaknya. Kurang lebih bunyinya demikian. Wa anibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannati wa ma yazalu rasulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila nari wa ma yazalu rajulu yakdibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhiban. Muttafaqun alaih. Artinya kurang lebih demikian. Dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian menjaga kejujuran, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, setiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan kehidupan dalam keluarga, di antaranya keluarga itu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keturunan. Maka keturunan itulah yang disebut dengan amanah dan keberkahan serta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kemudian berusaha untuk memiliki keturunan. Maka barang siapa yang memiliki keturunan, memiliki anak, hendaklah menjaga dengan baik. Di antara menjaga anak yang dituntunkan oleh Rasul Muhammad SAW, yang pertama adalah mendidiknya dengan pendidikan kejujuran. Ini penting bagi kita semua, mendidik anak dengan kejujuran, karena kejujuran inilah yang kemudian akan menunjukkan kepada kebaikan. Semakin lama kita pupuk anak kita dengan kedustaan dan kebohongan, maka anak itu akan pintar menjadi orang yang dusta dan berbohong. Ini penting bagi kita semua untuk kita terapkan bersama-sama, mulai dari diri kita
kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat, khususnya bagi warga Aisyah juga. Ini penting karena kejujuran yang murni menunjukkan kepada kebaikan. Nah, bagaimana menunjukkan kejujuran? Yang pertama adalah pembiasaan. Atau dalam bahasa yang lain adalah al-adah. Pembiasaan ini penting. Bapak kita dulu membiasakan, kita membiasakan ibu-ibu dari kecil untuk melakukan hal-hal yang positif dari hal yang paling remeh. Misalnya wudhunya yang betul, wudhunya yang baik, kalau salah diperbaiki, kalau kurang benar dibenarkan. Sholatnya kalau tidak lengkap berusaha untuk dilengkapkan, dituturi sedikit demi sedikit. Itulah yang dinamakan dengan pembiasaan. Bahkan saya masih ingat ibu-ibu yang saya hormati, pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua dulu, walaupun dengan hal-hal yang sangat kecil sekali. Misalnya tidak boleh makan kalau tidak pakai baju. Ini remeh kelihatannya ya. Jadi kalau belum pakai baju, kalau itu udah dikasih makan. Maka barangkali saya masih teringat sampai sekarang. Jadi tidak bisa makan sambil telanjang, ligo itu tidak bisa. Karena memang sudah dibiasakan dari dulu. Pokoknya kalau tidak pakai baju, tidak pakai kaos, tidak pakai celana, tidak dikasih makan. Kalau nanti akan lapar sendiri, jalur diri, pakai baju sendiri. Nah, pembiasaan ini menjadikan kejujuran. Kadang-kadang ada orang mau tamu, manggil lagi barang orang tamu, orang yang lagi lah, ini seperti ini. Nah, ini pembiasaan ini dibutuhkan ibu-ibu yang saya hormati terhadap siapa, terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap keluarga kita. Beribadah pun demikian, membutuhkan pembiasaan. Kalau ibadahnya berjamaah, bareng-bareng, kadang-kadang kuat lama. Tapi begitu ibadahnya sendirian, ya paling 3 menit, 2 menit selesai. Berdoa demikian. Kalau si acting, menulis ini rapates, lama sekali. Tapi begitu doa sendirian, doanya sangat singkat. Saya sudah pernah cerita, teman saya dulu mondok bersama, muridnya Bu Jahirwati juga. Begitu ketemu kemarin, sholat langsung pergi. Kalau sholat zuhur ketemu langsung pergi. Sholat asar ketemu salam langsung pergi. Sholat maghrib tak cegat, kalau sholat cepat. Doanya apa? Doanya apa? Gitu. Dulu kita diajarkan di sekolah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu, maka doanya tidak perlu lama. Ya Allah sampai ngerti diri. Ini kacau. Ini kacau memahami memahami Islam kacau. Ya Allah sampai ngerti diri. Ya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Tetap ada tuntunan-tuntunan yang kemudian dipahami secara baik. Ada tuntunan-tuntunan yang kemudian harus dipahami secara berurutan. Tidak boleh kemudian sakar PDW. Tumere menutup aurat itu laki-laki itu hanya sampai dengkul lutut, kemudian pakai celana komprang sholat, ya tidak seperti itu, tidak bisa. Atau ibu-ibu misalnya yang penting menutup aurat hanya pakai mukena saja, tidak pakai apa-apa, tidak pakai baju, hanya pakai mukena saja. Yang penting kan menutup aurat. Ya fikihnya dapat, tapi akhlaknya tidak dapat. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar di fikihnya saja, tapi di akhlaknya juga harus dapat. Bapak-bapak kita juga mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian hal-hal yang terkait dengan kejujuran yang dimulai yang sangat mudah sekali, yaitu pembiasaan. Semakin kita mengajarkan pembiasaan yang buruk, maka yang dapat ditelan oleh anak-anak kita, keluarga kita, yaitu buruk-buruk itu. Maka
Maka pembiasaan ini penting, ibu yang saya hormati. Pembiasaan itu penting, terutama bagi ibu-ibu yang menjadi gawangnya di rumah. Ini penting pembiasaan. Bagaimana anaknya ingin melakukan sholat tahajud jam 3 malam, tapi ibunya bangunnya setengah 6, hingga sholat subuhnya usolli fardhu subhi atan kawanan makmuman di ta'ala. Ada mungkin seperti itu. Ini penting bagi kita. Yang pertama adalah pembiasaan. Hal-hal yang ringan saja, yang ringan, pembiasaan. Nah, pembiasaan yang paling indah dan paling bagus adalah kalau muslim berbicara dengan kejujuran. Dan kalau sama keluarga tidak usah yang diada-ada, sama orang lain pun tidak usah diada-ada. Orang yang mengada-ada dengan sesuatu yang tidak ada nanti bisa mati karena gaya. Ya, mati karena gaya. Maka ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan yang paling tinggi adalah pembiasaan terkait dengan kejujuran. Yang kedua adalah keteladanan. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa kita, haji kita, yaitu uswah hasanah. Rasul juga memberikan itu kepada kita semua suri teladan yang sangat luar biasa. Allah besar biasa ditakwin atau betul karimah makarim akhlak, atau dalam ayat yang lain kemudian Rasul itu menurut Quran misalnya, akhlaknya Quran itu bisa kita ambil suri teladan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang ringan-ringan saja, yang ringan-ringan, saya berat-berat, sehingga kita mampu memberikan keteladanan. Ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak kita itu tidak pandai untuk mendengarkan kata-kata kita, tidak pandai untuk mendengarkan kata-kata kita. Tapi anak-anak kita itu pandai untuk meniru tingkah laku kita. Apalagi ibu, kalau anaknya sudah besar, sudah SMP, itu kalau dikandani mesti ngeyel. Mereka suruh dengarkan itu memang tidak pandai, tapi kalau disuruh niru tingkah laku kita itu paling pandai. Apalagi anak-anak generasi alfa sekarang itu sangat hebat kalau suruh meniru tingkah laku orang tuanya. Maka ada kata-kata buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Maka yang kedua uswatul hasanah. Kalau ibunya senang nonggo kemudian ngeledengi tanggani, ya kurang lebih dia akan meniru apa yang dilakukannya. Kalau kemudian habis maghrib ibunya deres Quran, baca Quran terus menerus, televisi tidak dinyalakan, HP juga tidak untuk menjadi pegangan, ya yang akan dipegang oleh anak-anak kita juga Quran. Lambat laun. Kalau toh setahun ini tidak, 2 tahun yang akan datang. Kalau masa sekolah belum sadar, barangkali nanti dia akan ingat, oh ternyata yang diajarkan oleh ibu-ibu saya dulu benar, maka saya akan menggunakan. Jadi proses meniru itu memang butuh proses tidak langsung. Maka memberikan keteladanan bagi anak kita, bagi cucu-cucu kita itu sangat diperlukan. Walaupun dalam tanda kutip agak ekstrim misalnya, ya. Yang lain seperti itu kok saya tidak, tapi itu perlu. Ibu-ibu yang saya hormati, ada kisah yang biasa ibu-ibu dengar dari kisah keteladanan para sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kemudian mendidik anaknya agar hebat di kemudian hari, anak cucunya kemudian menjadi hebat di kemudian hari. Memang dalam agama kita tidak mesti orang tuanya hebat, anaknya hebat. Ada orang tuanya hebat, anaknya hebat. Ada orang tuanya tidak hebat, anaknya hebat. Ada yang kebalik-balikannya dan lain sebagainya. Tapi selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang disuruh berusaha untuk menjadikan anak keturunan kita
mereka terhindar dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah keteladanan. Di keteladanan inilah yang kemudian ada sebuah kisah dari bapaknya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dulu ketika masih hidup, bapaknya Imam Syafi'i yang sangat terkenal menjadi salah satu pendiri madhab di dalam Islam yang dinamakan dengan madhab Syafi'iyah atau Syafi'i. Imamnya Imam Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah itu sangat luar biasa, dan madhab ini pengikutnya paling banyak di Indonesia. Secara fikih sangat masyhur. Dulu suatu ketika bapaknya Imam Syafi'i ini lagi istirahat, kira-kira di pinggiran sungai. Di pinggiran sungai lagi istirahat. Ketika istirahat, kemudian melihat aliran sungai yang sedang mengalir. Kemudian beliau melihat ada beberapa buah apel yang terbawa hanyut oleh air karena dalam posisi lapar. Kemudian turun di sungai tersebut mengambil buah apel yang terbawa oleh aliran sungai itu. Kemudian diambillah. Setelah diambil, dibersihkan, kemudian dimakan oleh bapaknya Imam Syafi'i. Setelah dimakan, satu gigitan, dua gigitan, kemudian mereka, ini apel yang saya makan ini punya siapa? Kalau kita ya menolak kayak dia. Tapi kalau bapaknya Imam Syafi'i, ini apel milik siapa? Milik siapa? Kalau kita ya sudah selesai, kita makan, sudah tidak ada beban beli. Ini apel milik siapa? Setelah itu dicari, ditelusuri sungai tersebut. Setelah ditelusuri ada buah apel, beliau berhenti, disamakan buahnya, sama tidak dengan buah yang dimakan. Kalau tidak sama, cari lagi, tidak sama, cari lagi, tidak sama, cari lagi, sampai ketemu di sebuah kebun yang sangat luas, pohonnya besar, rindang, dan buahnya banyak. Setelah buahnya banyak dicocokkan, ternyata cocok dengan apel yang dimakannya tadi. Kemudian bertanya kepada orang yang ada di kebun itu, ini milik siapa kebun ini? Kemudian ditunjukkan milik Pak Tuan itu. Rumahnya di mana? Rumahnya di. Bolehkah saya ketemu? Boleh. Kemudian diantar ayah sapi itu. Setelah diantar, ibu-ibu yang saya hormati, ketemulah dengan sang pemilik. Kemudian ayahnya Syafi'i bilang, wahai Tuan, saya menemukan salah satu di antara buah apel yang jatuh dari pohon milik Tuan, terbawa oleh air sungai, kemudian saya ambil, saya makan. Nah kebetulan Tuan ini yang memilikinya. Sudikah kemudian Tuan memberikan ridho kepadaku agar apel yang saya makan ini menjadi halal, yang kemudian menjadi daging yang baik dan aku menjadi orang yang baik pula. Menjadi halal, kemudian ridhoni. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk menebus perilakuku yang kurang baik karena memakan buah apel yang sesungguhnya bukan milikku itu. Kemudian sang Tuan bilang, wahai anak muda, kalau seperti itu engkau harus menebus apa yang menjadi kesalahanmu. Yang pertama, engkau harus bekerja di kebun apel ini selama 1 tahun tanpa upah untuk menjadikan apel yang kamu makan itu menjadi halal. Ya sudah, harus seperti itu. Demi menghalalkan apel yang telah makan, maka aku akan kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 tahun aku bekerja, tidak dikasih gaji. Begitu selesai, nanti Tuhan akan menghalalkan apel yang telah aku makan. Ya sudah, artinya bekerja 1 tahun. Ini kelihatannya cerita mengada-ngada, tapi
ibu-ibunya seperti itu. Ya. Itu perjalanan seorang ayah yang kemudian menghasilkan keturunan yang sangat luar biasa. Kehati-hatiannya itu, kejujurannya itu, yang kemudian menimbulkan kebaikan. Ibu-ibu yang saya hormati, singkat cerita kemudian ayah Imam Syafi'i ini bekerja dengan waktu yang telah ditentukan, bekerja dengan waktu yang telah disepakati, bekerja dengan giat. Setelah 1 tahun penuh, kemudian sang tuan itu datang ke kebun. Wahai anak muda, sudah saatnya engkau saya berikan pembebasan dari pekerjaan selama 1 tahun untuk menebus kesalahanmu. Dulu makan apel yang telah terlanjur di sungai itu. Tapi saya perlu minta bantuan sebelum engkau saya bebaskan. Coba carikan pohon apel dan buah apel yang paling enak di kebun ini. Pohon apel mana dan buahnya yang paling enak mana. Kemudian bapaknya Imam Syafi'i bilang, semenjak saya makan apel 1 gigitan, 2 gigitan 1 tahun yang lalu, sungguh saya sudah tidak pernah makan apel lagi sebelum kemudian aku menebus kesalahan. Saya lupa apel mana yang enak dan apel mana yang tidak enak. Demi menjaga wirayatku, menjaga kehormatanku, menjaga kebaikanku. Saya tidak tahu Tuhan. Berarti kamu selama 1 tahun bekerja di kebun apel ini tidak pernah makan 1 pun buah, tidak pernah Tuhan. Karena aku ingin betul-betul bersih untuk menebus kesalahanku. Ini kehebatan bapaknya Syafi'i. Yang akhirnya kemudian bapaknya Imam Syafi'i bilang, apakah kamu sudah punya calon istri? Punya calon istri? Belum, wahai tuanku. Kalau mau kamu akan nikahkan saja dengan anakku. Kebetulan saya punya anak gadis perempuan yang barangkali engkau cocok dengan anakku. Kemudian bapaknya Imam Syafi'i bilang, kalaulah kemudian Tuan meridhoi, memperbolehkan aku untuk menikahi anak Tuan walaupun aku tidak punya apa-apa, sekaligus menghalalkan apa yang dulu pernah saya perbuat, maka tidak apa-apa. Kemudian bapak sang Tuan itu bilang, tapi anak saya itu anak yang memiliki keterbatasan, memiliki cacat. Yang pertama, anak saya itu tidak bisa melihat, buta. Yang kedua, anak saya itu tidak bisa ngomong atau bisu. Dan yang ketiga, anak saya itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Kalau kamu mau, ya silakan. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu kemudian punya anak, bilang sama panjenengan, belum jadi nikah, tapi calon istri kalau itu orang kemudian isu kemudian lupa dengan orang Jawa belum semaput dodok balik gitu. Orang lior belum semaput sudah gitu. Nah, tapi bapaknya Imam Syafi'i kemudian bilang, ya enggak apa-apa kalau itu memang menjadi sebuah kebaikan bagi aku dan menurut Tuhan itu baik. Akhirnya ibu yang saya hormati dinikahkan tanpa melihat perempuan. Jadi boleh menikah tanpa melihat calonnya, itu boleh. Tapi disunahkan melihat. Gitu. Tidak lihat boleh, tapi disunahkan melihat. Namanya nador kalau dalam bahasa kita. Jadi misalnya saya belum pernah kenal sama sekali, lari panjenengan belum pernah sama sekali, hanya kriteria ini umurnya 25 tahun, anak saya umurnya 28 tahun, kacet 2 tahun, pekerjaannya ini lewat foto saja misalnya kayak gitu. Kemudian dinikahkan boleh, tapi disunahkan melihat, karena biar tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dulu teman saya seperti itu, teman saya, karena dia percaya sama ustadznya, kemudian digelar kayak mejo, sini foto, ini tidak pernah melihat, ini namanya, ini alamatnya ini.
ini kriteria, ini kerjanya ini, anaknya ini, bapaknya ini, alamatnya ini, yang ini kayak dikenalkan. Kemudian tidak melihat, tidak pakai nador, tidak melihat. Begitu tidak melihat, nikah saja. Kan pakai apa namanya? Pakai saja. Begitu nikah selesai kemudian kecewa. Aduh, ternyata tidak sebagaimana yang saya bayangkan gitu ya. Kemudian kecewa. Setelah kecewa ya cerai dengan cepat. Nah ini tidak boleh terjadi seperti itu. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah dinikahkan selesai, kemudian bapaknya Imam Syafi'i masuk. Begitu masuk ternyata wanita yang dikriteriakan itu tidak didapatkan. Dia yang bisa melihat, dia bisa berucap atau bisa ngomong dan tidak lumpuh. Ternyata bapaknya itu memberikan tanda-tanda itu sebagai tanda-tanda majasi, bukan hakiki, hanya sebagai kiasan saja. Anakku tidak bisa melihat karena anakku tidak gentayangan kemana-mana, tidak main kemana-mana, tidak pakai gadget seperti anak-anak sekarang, kelohi bumi gitu ya. Kalau mau cokoran 10 menit tapi kebetulan gadget bisa 10 jam. Ini kadang-kadang bingung, naik listrik pun harus dijekleki, internet kan rata-rata kadang-kadang sulit. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian ditutup oleh bapaknya. Anak saya itu seperti orang yang tidak melihat kehidupan luar yang dengar pergaulan bebas kemana-mana. Maka saya ibaratkan anak saya itu buta karena hanya di rumah saja, bergaul yang sekedarnya, melihat hal-hal yang positif. Nah, Rasul Muhammad SAW itu pernah memberikan gambaran ada 3 pandangan, 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya yaitu pandangannya orang-orang mukmin dan mukminah yang setiap malam bangun pagi menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian nangisi dosanya. Itu yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Salah satunya. Maka mumpung kita masih hidup, gunakanlah penglihatan kita untuk yang baik-baik. Minimal setiap hari Rabu sore kita melihat yang baik-baik. Pengajian Ranting Aisyah yang berkembang, minimalkan itu kajian yang baik dan penglihatan kita juga baik. Setelah itu kemudian bapaknya menjelaskan, anakku juga tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong itu maksudnya dia tidak terbiasa ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, dosa lisan kita itu adalah dosa ucapan. Apalagi saya yang sering ceramah seperti ini, tentu dosa lisannya banyak. Harus banyak istighfarnya. Kalau ibu-ibu dosa lisannya ketika saya berbicara panjenengan hanya mendengarkan, maka potensi saya berdosa lebih banyak daripada panjenengan semua. Maka para kiai, para ustadz itu harus banyak istighfar. Tapi istighfar yang hakiki, bukan istighfar yang hanya majasi saja. Yang ketiga, anakku tidak bisa berjalan. Itu maksudnya anakku tidak bisa kelayakan kemana-mana, dia terbatas. Akhirnya nikah dengan bapaknya Imam Syafi'i dan kemudian melahirkan anak seperti Imam Syafi'i yang hafal Quran mulai sejak kecil, kemudian hafalannya hadis ribuan, kemudian menjadi mujtahid mutlak dan lain sebagainya yang sangat luar biasa. Itu diajarkan dari bapak dan ibunya. Yang pertama keteladanan, yang kedua adalah pembiasaan, yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan dan pembiasaan apa? Keteladanan dari pembiasaan kejujuran. Jujur ini penting. Ada kata-kata gini, nah jujur sekarang acur Pak. Jujur acur, jujur ancur. Nah ini konsep yang seperti ini dibangun oleh orang-orang yang dalam tanda kutip keimanannya tidak baik. Tidak baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia kehidupan yang jelas arahnya. Hanya ada sesuatu yang kemudian manusia menjadi sumber malapetakannya apabila memang tidak mau mengikuti apa yang telah digariskan. Nah, kejujuran diajarkan melalui pembiasaan. Yang kedua adalah uswatun hasanah. Yang ketiga adalah habit atau lingkungan. Ibu ini sudah berusaha, tapi bapaknya enggak, sama saja.
Ibunya sudah berusaha mengajarkan kejujuran, bapaknya iya, tapi simbahe ora. Atau simbahe mengajarkan kejujuran, bapaknya tidak, ibunya iya, sama saja. Maka habit ini penting, lingkungan ini penting untuk mengajarkan kepada anak keturunan kita, cucu-cucu kita terkait dengan kejujuran. Saya sudah sering ceritakan bagaimana masa panas yang terjadi pada zaman Rasul Muhammad SAW hingga kemudian diturunkan sebuah surat yang menggambarkan perjalanan orang-orang Quraisy. Dalam surah Quraisy itu ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa sayfal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu dulu kalau musim panas, kalau tentu panasnya melebihi kita. Kalau panas kita kan paling 32, 33, 34. Tapi kalau panas di Saudi kan bisa sampai 43. Saking panasnya ini biasa hormati dalam tafsir Mukhtasar tafsir Quran Al-Karim itu saking panasnya dan saking stresnya, galonya tidak mampu menghadapi kehidupan. Itu kalau musim panas, air tidak ada, makanan tidak ada, bekal makanan memang sudah tidak ada. Saking kelaparannya anaknya kan nangis, anaknya nangis. Ibunya atau istrinya juga meronta-ronta minta kepada suaminya. Suami juga tidak bekerja. Saking putus asanya kemudian membuat lubang bareng-bareng. Kemudian istrinya dimasukkan ke lubang, anaknya dimasukkan ke lubang, dirinya dimasukkan ke lubang, kemudian diurugi sendiri, kemudian mati di dalam lubang yang satu. Saking panasnya. Saking panasnya. Nah kalau kita ini walaupun panas-panas kan masih lumayan. Minimal pembicaranya dan minumannya kayak gitu kan sih mending. Ibu-ibu masih dapat snacknya itu saking panasnya. Kemudian keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat kenal ya dari Bani Hashim gitu ya, itu melihat fenomena yang seperti itu bergantian ketika panas seperti itu, ketika dingin juga seperti itu, mereka juga tidak kuat. Ketika dingin juga tidak kuat. Saking tidak kuatnya, kemudian mereka banyak yang bunuh diri. Kemudian orang kafir Quraisy yang masih memiliki hati nurani dan mereka kesukuannya sangat kuat hingga memiliki kehormatan diri. Kalau musim panas seperti ini, mereka orang-orang yang masih kuat fisiknya disuruh dagang. Kalau musim panas ke Yaman, kalau musim dingin ke Syam. Maka dulu kita dapat cerita Rasul pernah berdagang ke Syam ya, bersama pamannya. Itu berarti di musim dingin. Akhirnya Bani Hashim ini yang menjadi didengkotnya Quraisy bilang, mereka kalau musim panas kita suruh dagang dan musim dingin. Nanti pulangnya perdagangan hasilnya itu tidak dimakan sendiri, tapi dibagi untuk menghidupi orang-orang yang menjadi anggota suku Quraisy. Nah, ini kehebatannya. Salah satu di antara kehebatan orang-orang Quraisy yang kemudian ditaajubi dan diabadikan dalam Al-Quran. Kalau musim hujan dan musim panas itu hanya dibutuhkan dua. Yang pertama di dalam Al-Quran surah Quraisy itu ayatnya kan allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kebutuhan manusia dasar itu dua. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman. Ini ibu-ibu yang hadir di sini yang umurnya di atas 40 tahun. 40 tahun. Dulu sebelum 40 tahun mau makan makanan, pingin kabeh isi sehat, orang mesti nggo tuku. Orang mesti nggo tuku. Arab tuku durian kudunya nang dhisik, Arab tuku pangsitnya nang dhisik, Arab tuku baksonya nang dhisik, Arab tuku satenya nang dhisik. Barang iki umur 40 tahun bisa tuku kabeh. Tapi ora iso mangan kabeh. Ya, maka kebutuhan manusia itu hanya dua. Yang pertama adalah makanan, yang kedua rasa aman. Rasa aman. Dan ini bisa jadi teori negara. Negara itu kalau aman itu ekonominya akan baik. Tapi kalau negara itu tidak aman, ekonominya akan buruk. Ini termaktub dalam Al-Quran. Dan kita hanya dua itu, maka ada teori apapun kita disuruh untuk
untuk mengamankan dua itu. Yang pertama adalah keamanan. Nah, keamanan ini akan muncul karena ada kejujuran dan ada kebaikan orang-orang yang hidup di dalamnya. Keamanan tidak akan muncul kalau ada orang-orang yang buruk yang hidup di dalamnya. Maka panjenengan punya apapun di dunia ini, punya motor, punya sepeda, punya televisi. Kalau tidak aman orang bisa buruk, tidak bisa tidur. Jangan televisi pun dicolong, motor pun diambil dan lain sebagainya. Tapi kalau aman tidak bisa tidur, bisa nyaman, dan makan pun bisa nyaman. Nah, teori ini yang kemudian kita bersama-sama angkat menjadi bagaimana menciptakan lingkungan itu agar kondusif. Kalau lingkungan kondusif, maka kita akan hidup dengan kondisi dua. Yang pertama pembiasaan, yang kedua keteladanan, yang ketiga adalah lingkungan, dan yang keempat, nah ini sering saya sampaikan di biar orang melakukan segala sesuatu itu. Ada yang pasrah dulu minta kepada Allah, dilakukan kemudian pasrah lagi. Ada yang melakukan pekerjaan itu melalui dengan pikiran dulu, dipikirkan dulu, dilakukan baru dipasrahkan. Yang ketiga, ada yang sama sekali los-losan, tidak pernah minta kepada Allah, dilakukan dan tidak pernah pasrah. Nah, yang benar bagaimana? Yang paling ideal sebelum melakukan apa-apa kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, kita lakukan kemudian pasrah. Ingat cerita Nabi Musa, dulu pernah saya ceritakan dan sering saya ceritakan. Nabi Musa itu sakit gigi. Karena Nabi maka bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya kok tidak sembuh-sembuh. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Pergilah ke sebuah kebun, ambillah tanaman, di situ ambil, rebus, minum untuk obat. Manut. Beliau pergi ke kebun, ambil rumput, kemudian dicuci, kemudian direbus, diminum dan sembuh. Setelah sembuh kemudian beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan. Setelah itu kemudian kambuh lagi suatu saat. Begitu kamu lagi tanpa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tanpa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ambil rumput itu, setelah rumput itu dia rebus, dia minum, malah tidak sembuh. Giginya malah rontok semuanya. Kemudian pasrah kepada Allah, ya Rabb, seperti ini, padahal SOP-nya sama, tata caranya sama. Loh, yang pertama kamu kan minta kepadaku, yang kedua engkau minta kepada rumput itu langsung, terlalu pede. Nah, hidup ini ibu yang saya hormati, orang sakit itu kan disuruh berobat. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Apabila engkau sakit, fatadawu, maka berobatlah. Berobatnya kepada siapa? Ya orang yang ahli medis. Kadang-kadang kita enggak. Ya Allah, saya sakit seperti ini. Berobat, begitu berobat dikasih obat. Begitu dikasih obat, besok kambuh lagi. Wah, ini koyo-koyo obat kita kok cocok mari ini, kadang-kadang seperti itu ya. Tanpa konsultasi lagi, dibelikan lagi, dibeli malah tidak sembuh, malah sakitnya parah. Artinya segala sesuatu itu ada ahlinya, yang kemudian kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang ceroboh. Ahli kehidupan dunia, tatanan dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menyandarkan hidup kita kepada Allah, berusaha menyandarkan lagi, insya Allah hidup kita akan selamat. Inilah yang kemudian kita biasa mengucapkan dengan kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Demikian ibu-ibu kajian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri kajian sore ini. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna lisana wa syakra wa sabra. Rabbana tusik qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa alana wa uslatana min ahlil Qur'an wa ahlil hadis wa ahlil ibadah wa ahlil sabri wa ahlil istiqomah wa la taj'alna waliyan min ahlil dayr wa ahlil ma'asi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.